kehilangannya itu mungkin di atas 600-an juta deh. Yang saya sudah kumpul-kumpulkan itu belasan tahun ya rasanya. Tapi kemudian hilangnya hanya dalam tempo 28 menit. Untung ya saya nggak jadi stres, melainkan justru akhirnya saya malah mendekat ke masjid der. Ya boleh katakan tempat hijrah saya, di mana saya mulai belajar agama, di mana saya mulai memperbaiki sholat saya. Kita kasih solusi. Mas Adrian Maulana mampir lagi nih eksekutif Vice President Mandiri Sekuritas. Ya kan kemarin kita bahas itu waktu duduk di sini kan. Yeah. Jadi ini mohon maaf disclaimer dulu. Jadi kita harusnya ngebut banget teman-teman ya. Kita harus saset-saset karena beliau pasti harus balik lagi ke kantor karena saya pinjam waktunya takutnya tugas. Aman. Kalau waktu itu agak buru-buru. Kalau sekarang sepertinya waktunya bisa lebih leluasa kok. Santai aja. Leluasa? Ya kan Anda harus balik lagi ke Mansek pasti kan habis ini kan. Ini kan ada sesuatu yang menjadi tanda tanya. Wah gila kacau. Ini sesuatu tanda tanya besar nih kayaknya nih. Kenapa jadi tiba-tiba aman? Kemarin kita meeting waktu Der masuk Der, gue harus balik ke kantor. Iya karena satu hari ya meeting bisa 4, 5 gitu kan. Sekarang? Ya sekarang meetingnya hanya dikasih solusi aja. Yang sebetulnya saya ngundang beliau lagi ke sini karena memang udah melanjutkan episode yang part 1 kemarin yang belum tertuntaskan terkait ada satu insight yang bagus ya mengenai perjalanan kisah Mas Adrian Maulana terhadap keluarga, asisten rumah tangga, yang gitu-gitu loh. Sebenarnya mau ringan-ringan aja. Tapi karena Anda udah memancing di ranah yang masalah tentang perkariran dan lain sebagainya, ini kayaknya jadi akhirnya saya terpancing untuk membuka ada apa sih sebenarnya sih? Ini masih aktif Mansek. Ini di highlight coba lagi balik. Iya kan? Kan tentang olahraga keluarga sekarang ya. Enggak, ya. Kemarin masih lihat postingan yang bagaimana cara menurut sudut pandang Islam apa sih investasi, trading, kan masih dibahas juga di Trails aku. Iya. Ya, Der, apapun yang artinya kita lewatkan gitu. Itu kan semuanya memang sudah menjadi bagian dari babak kehidupan kita. Ya, bukan berarti artinya segala sesuatu itu harus kita hilangkan begitu aja. Sampai kapanpun itu akan melekat dalam diri kita, termasuk dalam diri saya, ya kan? Iya. Dan saya sangat bersyukur banget karena saya pernah menjadi bagian dalam sebuah perusahaan yang terbaik, yang tentunya juga memberikan banyak sekali pembelajaran dan tentunya saya juga bisa berkontribusi gitu. Wah ini berat nih pembahasannya jadinya nih. Serius banget. Tadinya pengen kita bahas mengenai bagaimana cara menjaga rumah kita agar tidak terbobol 600 juta oleh maling yang menghipnotis asisten rumah tangga beliau gitu ya. Tapi jadinya akhirnya jadi kepancing di sini. Dikit aja dikit boleh Mas ya? Boleh. Jadi gini, ini kan kalau saya lihat dari media kasih solusi ini memang ini adalah tempat nongkrongnya para pengusaha dan peniti karir lah. Karena memang kita set dari awal begitu. Ya kan, jadi seputar bisnis karir. Ya. Banyak lah ya bos-bos ternama, pengusaha-pengusaha terkenal, menteri-menteri, pejabat-pejabat, komisaris utama ini itu, BUMN, macam-macam lah ya. Memang ya akhirnya menjadi solusi buat teman-teman yang lagi nonton, alias kasih solusi buat teman-teman semua. Nah, kalau lihat dari perjalanan karir yang memang biar lebih afdol adalah DNA-nya kasih solusi kan memang seperti itu yang harus kita bahas. Sedikit aja dari awal. Ini kan senior vice president Schroders kan. Ini kan 2016 sampai 2024. Ya, memang kita tahu perusahaan itu besar sekali yang memang industrinya seputar investment, ya investasi apa segala macam. Dari 8 tahun ada di sana, terus tiba-tiba di tahun yang 2024 itu berarti nyambung nih ya. Harus ditinggalkan. Ini Schroders ini perusahaan mana ya? Perusahaan Inggris. Itu perusahaannya sudah lebih dari 2 abad. Wow. Dan menjadi perusahaan juga termasuk yang pertama ya di Indonesia dalam bidang manajer investasi. Kita juga merupakan salah satu pengelola dana terbesar di Indonesia gitu ya. Susah banget masuk situ berarti ya? Sangat, dan karyawannya itu tidak lebih dari 60 orang dari office boy sampai ke CEO, dan perusahaan itu setahu saya tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Jadi hanya orang-orang tertentu memang yang akhirnya bisa masuk di sana. Dan saya bersyukur pernah menjadi bagian ya dari keluarga besar dari Schroders, salah satu perusahaan yang menurut saya sangat terbaik juga gitu ya. Tapi memang kan kembali
kehidupan itu perlu kita jalani ya. Kita punya kebutuhan, kita punya mungkin juga ada satu keinginan, kita berharap ada satu tantangan ya kan, yang dimana akhirnya kita bisa melihat ada kesempatan-kesempatan di tempat lain, atau mungkin juga kita melihat ada satu harapan di mana perusahaan yang kita bidik gitu, ataupun juga yang saat ini sedang kita pekerjakan adalah perusahaan yang hendaknya bisa mengakomodir prinsip-prinsip atau value yang kita yakini. Wah, itu kalau bisa seperti itu menurut saya, wah itu dahsyat bener, Der. Kerja, punya penghasilan, punya benefit gitu kan. Kemudian juga nggak jauh dari Allah yang paling penting. Nah kalau udah sampai pekerjaan itu membuat kita katakanlah jadi sulit untuk bisa memiliki hubungan yang berkualitas dengan keluarga, ataupun juga sampai mengorbankan kesehatan kita, dan apalagi sampai mengesampingkan kewajiban-kewajiban kita kepada Sang Pencipta kita. Saya rasa kita perlu tinjau kembali pekerjaan tersebut gitu. Siap. Jadi gini Mas, ini sabar teman-teman nih, sebelum nanti teman-teman juga santai, saya akan ajak Anda nih untuk kerana yang tadi yang mengenai janji gue nih Mas ke teman-teman semua mengenai gimana caranya memanage di rumah. Hal-hal yang simpel tadi lah. Mungkin pengen tahu kan kenapa Mbak di rumah bisa kehipnotis, ya kan? Itu kan juga sebenarnya bagian dari obrolan yang memang udah sempet saya janjikan ke teman-teman semua. Tapi bentar-bentar ya, gua mah kalau sama fokus sama tertentu tuh pasti pengennya sampai clear bentar aja, dikit lagi. Gini ya, kalau kita lihat kerja atau berkarir di perusahaan multinational company, perusahaan asing gitu ya. Tadi kan Schroders apa segala macam itu dari 2016 sampai 2024. Dan kita tahu bahwa Mas Adrian ini memang sangat intuit sama investasi. Ya kan, pastilah saham, sukuk, apa segala macamnya. 8 tahun nggak gampang ada di sana, multinational company. Tapi ternyata di tahun 2024 di ujungnya di Schroders itu memilih untuk daripada gue memajukan badan usaha milik negara asing, mendingan gue dengan nasionalisme gue. Nih kalau dari sudut pandang saya loh Mas, mendingan gue balik untuk ngidupin badan usaha milik negara kita. Itu satu tuh, itu kayaknya harus diapresiasi dari saya pribadi. Nggak tahu lah kalau yang lainnya pada nggak apresiasi, saya aja kayaknya yang paling pertama apresiasi. Oh ya nggak mudah. Sekarang gini, badan usaha milik negara asing, mendingan badan usaha milik negara kita, Republik. Itu pindah deh tuh ke Mandiri Sekuritas. Nah dari situ adalah hal yang akhirnya satu apresiasi penuh bahwa gue mendingan gue ngidupin BUMN kita sendiri. Wah gila, itu nggak gampang banget. Nggak lah, saya kan gini, kalau kita bicara Instagram, ini kan juga adalah sebagai sarana personal branding kita. Sehingga supaya tidak ada kerancuan, kemudian mungkin masih berpikir saya masih berada di katakanlah perusahaan tertentu, saya pikir alangkah lebih fairnya untuk saya juga sampaikan posisi saya saat ini. Makanya saya sampaikan bulan tempat di mana saya terakhir masih mewakili perusahaan tempat di mana terakhir saya bekerja gitu dan. Waduh, gimana? Masih Anda bercita-cita untuk kerja di BUMN? Oh ya pasti dong, semangat terus. Bener dong, bagus, positif dong. Bagus. Nanti kita bahas ya Mas ya. Siap, boleh. Ada apa sih sebenarnya sih di BUMN ini? Tapi disclaimer, nggak maksud untuk menyudutkan, nggak maksud untuk kita terlalu obvious, apa istilahnya ya, terlalu kesana lah, apalagi untuk membawa instansi enggak, tapi pengen ada pelajaran aja sih, karena memang ini salah satu sebagian cita-cita orang juga untuk masuk ke dana BUMN. Ya mungkin itu ada BUMN atau mungkin ASN apa segala macamnya. Nanti kita kupas nih, bagaimana sih pola kerjanya, apa mungkin jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, apalagi investasi kan izin Mas. Saya agak sedikit merinding sebenarnya kalau di posisi-posisi dan industri-industri yang memang sangat jalannya di tepi jurang gitu loh. Yang misalnya contoh, ini nggak maksud untuk instansi manapun ya. Ada ribanya, ya ada gorornya. Banking kan ya nggak semuanya akadnya kayak begitu, tapi kan agak di tepi jurang. Apalagi tadi saya dengar kan meetingnya yang luar biasa, misalnya perusahaan-perusahaan orang bekerja di sana kan taunya jam-jam meetingnya kan agak unik ya. Ya kan?
kan jam 6 mau maghrib nih, mau sholat, masa setengah 6 tiba-tiba calling meeting, kan kocak juga ya gitu loh. Ya kayak gitu-gitu kan akhirnya jadinya kita jauh dari Allah. Anyway, itu nanti akan kita bahas ya, sebenarnya highlight yang kita akan kentalkan di obrolan kita selama sejam ke depan. Mundur dikit ya, mungkin kita bisa berkarir masuk di sebuah perusahaan, pasti kan gimana sehatnya di kondisi di rumah, istri, keluarga gitu ya, sehingga kita bisa semangat juga untuk menuju ke kantor gitu kan, meskipun jalan kaki, naik bis. Aldan katanya ngefans banget loh. Aldan tahu loh kisah tentang kayak jalan kaki, kata Aldan mau bolak-balik jalan kaki ya ke Duren Sawit ya, balik luar biasa. nggak pakai transportasi umum gitu ya. Itu lebih dari belasan kilo tuh kayaknya. Keren. Sambil bawa madu, ya kan? Nawar-nawarin gitu kan. Oh, jualan ya? Nyeker gitu ya. Nah, tapi artinya gini, gimana waktu itu ceritanya? Kalau ngomongin rumah itu bisa seperti itu kan ngancurin mood sekali ya. Nah, ini yang akhirnya sebenarnya kemarin kita punya hutang buat audiens, sempat nge-spill kok bisa asisten rumah tangga ini kehipnotis, akhirnya jadinya ngambil perhiasan-perhiasan di rumah, ya kan, terus abis itu jadi distributor dan agennya si maling itu ya. Akhirnya bawa semua perhiasan di rumah, dan kondisi Mas Adrian kan lagi di Bandung ya kalau nggak salah ya. Benar-benar. Ya kan? Nah, ini bisa menjadi solusi atau mungkin satu ilmu baru lah ya buat orang yang ada di rumah gini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat itu tanggal 6 Desember 2012 ya, saya jadi pembicara di Bandung. Dan ketika itu saya dapat telepon dari RW saya bahwa rumah saya kerampokan. Saya pada saat itu nggak percaya. Kenapa? Karena saya kan tinggal di klaster yang dimana ada satpamnya, bahkan pedagang makanan aja nggak bisa masuk. Yang masuk juga harus ninggalkan KTP. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu. Yang langsung ada dalam benak saya, bagaimana kondisi istri dan anak-anak saya gitu. Karena pada saat itu kan kejadiannya di tengah hari bolong ya, jam 1:30 siang. Oh, istri saya lagi jemput anak saya sekolah. Jadi hanya ada asisten rumah tangga, tapi asisten rumah tangga saya katanya ada. Udah, akhirnya saya berusaha pulangan. Hari itu saya sampai malam di rumah saya udah dalam keadaan gelap gulita, ada polisi. Saya bingung kok kenapa nggak masuk aja ke dalam rumah. Karena ternyata kunci rumah saya itu semua juga dikasih beserta dengan barang-barang yang lenyap, dikasih ke orang yang menghipnotis asisten rumah tangga saya. Jadi ceritanya begini. Atau ketika menurut pengakuan dari si asisten rumah tangga saya, dia keluar dari klaster, pengen belanja sayur, ditegur orang, disapa, "Mbak, kamu kerja di mana?" "Oh, di dalam." Gitu. Terus udah gitu ditepok sama orang tersebut. Nah, ditepok, dia bilang bahwa, "Oh, kita satu kampung nih," gitu. "Mbak dari Brebes ya?" gitu. "Oh, kok Bapak tahu?" dia bilang gitu kan. Terus, "Oh iya, saya ini memang punya kemampuan nih untuk bisa lihat orang gitu. Kamu tuh hidupnya susah karena kamu tuh diguna-guna sama majikan kamu." "Hah? Majikan saya orangnya baik kok," gitu. "Saya udah kerja berapa tahun sama dia. Kamu pasti hidupnya susah deh." Gitu kan, keluarga kamu di kampung gini. Kalau kamu pengen hidupnya lebih baik, kamu nurutin apa kata saya. Apa? Kamu keluarin tuh barang-barang di rumah majikan kamu. Itu semua didapetin nggak dengan cara-cara yang benar, dia bilang begitu. Terus akhirnya, masa iya? Kamu coba deh kalau kamu nggak percaya. Ya, saya tunggu aja di luar. Jadi akhirnya si Mbak itu dia masuk ke dalam komplek lagi dengan panggil taksi, di mana taksinya itu nunggu kurang lebih selama 28 menit. Akhirnya dia masuk, dia bongkar itu seluruh harta benda yang ada di rumah saya, khususnya di kamar saya. Jadi memang dulu saya berpikir bahwa rumah saya itu adalah tempat yang paling aman, ya, komplek yang aman. Saya juga nggak pernah punya masalah sama tetangga saya. Insya Allah saya juga selalu berusaha baik dengan banyak orang, ya. Intinya seperti itu. Tapi lalu kemudian, ya, saya tersadar bahwa seaman-aman pun tempat, lingkungan yang
kita anggap demikian, tetap kita harus melakukan ada upaya preventif, upaya pencegahan, karena kita nggak pernah bisa tahu ya di luar itu seperti apa. Yang kita bisa kontrol hanya hal-hal yang ada dalam kendali diri kita. Tapi di luar dari seperti itu rasanya memang sulit. Jadi dalam hal ini saya seringkali memang terlalu percaya kepada orang, seperti kayak misalnya kamar, tempat penyimpanan kuncinya orang rumah saya tahu. Lalu di rumah saya memang nggak punya itu kayak safe deposit box seperti itu. Ya padahal saya dulu suka punya koleksi jam tangan mewah, ya perhiasan istri saya. Kemudian ada emas, ada uang dolar. Dulu saya bercita-cita bisa berangkat haji sebelum usia 40 tahun. Jadi makanya saya suka simpen uang dolar tuh kalau misalnya jadi moderator, jadi pembicara. Saya suka tukar tuh sebagian dalam bentuk dolar kan. Ya $100 dulu cuma 9.000, 10.000. Jadi ya, selembar sejuta kurang lebih seperti itu. Dan udah terkumpul tuh kurang lebih sekitar 15.800-an. Tapi kemudian ya qadarullah, ya akhirnya semua itu lenyap, hilang, di mana memang barang-barang itu ditaruh di atas kilt cover, kotak-kotaknya dibuang, lalu kemudian dibawa, dimasukkan ke dalam taksi, sama si mbak itu diantar ke orang yang nunggu mungkin hanya beberapa ratus meter dari tempat tinggal saya. Dan pada saat itu dia kasih juga bukan hanya barang-barang saya yang kalau ditotal kehilangannya itu mungkin di atas 600-an juta, yang saya sudah kumpul-kumpulkan itu belasan tahun ya rasanya. Tapi kemudian hilangnya hanya dalam tempo 28 menit. Wow. Dan si asisten rumah tangga saya juga kasih handphonenya dia beserta kunci rumah saya satu itu semuanya. Serenteng begitu? Iya. Dahsyat. Nah itu tadi makanya malam-malam saya datang, rumah saya gelap gulita, kita nggak bisa masuk. Masa saya harus ngejebol rumah saya sendiri gitu ya kan. Orang yang punya rumah nggak bisa masuk rumah dia sendiri. Gimana sih ceritanya? Ya, lalu kemudian asisten rumah tangga saya datang kembali lagi ke klaster, ketemu dengan satpam, dia duduk di situ. Satpam bilang, loh kamu bukannya baru keluar pakai taksi tadi? Oh iya, saya habis nganterin barang-barangnya bapak. Hah, barang-barang apaan? Ya itu, ada emas, ada jam tangan, ada dolar, dia bilang itu, ada iPad, ada laptop, dia nyerocos saja seperti itu. Bingung kan satpam, dia bilang, ini kok dia seperti tahu banget, paham banget, tapi kayak nggak ada penyesalan apa-apa gitu kan. Wah ini jangan-jangan kena penipuan nih. Udah, itulah makanya lapor ke RW, kan melibatkan polisi. Ya singkat kata, akhirnya coba diinterogasi sama polisi. Saya pikir ini merupakan bagian dari apakah konspirasi. Tapi ternyata enggak. Ya itu memang murni penipuan. Suka tidak suka, ikhlas nggak ikhlas, demikianlah kenyataannya. Sehingga nggak ada lain yang memang akhirnya harus saya sikapi untuk kemudian ya saya harus ikhlas dengan segala kehilangan itu. Untung ya saya nggak jadi stres, melainkan justru akhirnya saya malah mendekat ke masjid Saya dulu kan tinggal, dan sampai sekarang sih, di Bintaro Jaya Sektor 9. Dekat sana ada Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya kemarin dari sana tuh. Oh iya? Iya. Nyaman kan ya? Nyaman. Kita pilih tempat lokasi buat ketemuan sama masyarakat di sana. Untuk kan kita punya program Bank Infak tuh, ya kawan-kawan sih. Iya. Saya ikut membersamai di sana ya, juga kemarin kan ada sama Mas Mbak Sandi, betul. Ya, itu ada kami juga tuh. Iya. Dan itu menjadi tempat, ya boleh katakan tempat hijrah saya, di mana saya mulai belajar agama, di mana saya mulai memperbaiki sholat saya, di mana saya mulai lebih memahami apa sih sebenarnya makna saya diberikan ujian dari kehilangan harta yang begitu banyak menurut saya ya pada saat itu. Dulu saya berpikir bahwa ini apa jangan-jangan pekerjaan saya selama ini dari sumber-sumber yang nggak jelas, dari sumber yang nggak halal, atau jangan-jangan sering saya belanjakan buat hal-hal yang sifatnya mubazir, ya kan. Lalu kemudian ya Allah berikan teguran keras mungkin seperti itu. Atau mungkin
ya sebagai sarana untuk menghukum saya. Tapi akhirnya kemudian saya sadar setelah beberapa waktu bahwa Allah itu justru sebenarnya sayang sama saya. Allah memberikan ujian ini adalah untuk mengangkat saya ke arah yang lebih baik, ke tingkatan yang lebih tinggi. Karena hanya orang-orang yang hidupnya banyak ujian yang insya Allah akan diangkat juga derajatnya. Iya. Kan para nabi dulu seperti itu ya. Sahabat-sahabat nabi juga kan seperti itu. Nah gitu, nggak ada yang hidupnya enak-enak aja. Ada yang diujinya dari keluarganya, ya kan? Ada yang diuji dari kaumnya, ada yang diuji dari harta benda dan lain sebagainya. Kalau saya mungkin hanya urusan harta, nggak ada bandingannya. Masya Allah. Tapi disitulah yang membuat saya akhirnya jadi tersadar bahwa ternyata memang kita dalam kehidupan ini harus memperhatikan segala aspek. Dari bagaimana kita cara mendapatkannya, dari bagaimana kita membelanjakannya, ya, yang hendaknya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip, ya sesuai dengan keyakinan kita. Supaya apa? Ya supaya harapannya hidup kita baik dan berkah. Nah ini hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikir gitu loh dalam hidup saya gitu loh Der. Jadi saya pernah merasakan popularitas, saya pernah merasakan mungkin punya mobil-mobil mewah, tapi nggak ada kebahagiaan di situ. Ya dulu punya mobil mewah hanya dalam hitungan hari atau kalau nggak salah kaca mobilnya pecah gitu loh di jalan tol, ya kan? Nggak pakai asuransi juga gitu kan? Terus pernah punya mobil mewah. Ganti velg hanya dalam hitungan hari, velgnya digrepesin sama istri saya di trotoar, ya kan? Bisa 3 hari nggak ngobrol sama istri saya. Maafin ayah ya bun ya, ayah yang dulu ya seperti itu ya, terlalu ya masih ke bendaan, masih terlalu ke materi gitu ya, sehingga sepertinya kayak layak gitu untuk ya lebih menomorsatukan hal-hal yang demikian ketimbang justru pasangan hidup kita yang sudah memberikan kita keturunan, memberikan kita pendampingan, ya melengkapi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Untuk itu ya dalam forum ini ayah mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap istri saya tercinta Desil Santi Syarif yang sudah mendampingi saya selama 23 tahun lebih lamanya. Semoga Allah nantiasa selalu mengumpulkan kita dalam ketaatan dan ya kita bisa terus bersama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi balik ke tadi tuh Der, itu yang jadi akhirnya satu proses pendewasaan saya ya, bahwa untuk lagi bekerja tidak melihat kepada hal-hal yang melulu sifatnya materi, angka, berapa kamu dihargai gitu. Tapi ada nggak keberkahan di dalamnya? Kalau nggak, jangan-jangan itu adalah ujian. Wah, Masya Allah. Gitu. Nah, ini asik nih Mas Adrian. Tadi ceritanya pun juga jadinya akhirnya nggak kepanggil juga ya. Coba saya telaah dari kasus atau mungkin masalah yang kemarin dihadapin. Pasti kan Allah kan kasih hikmah ya, bisa dibilang ya. Mungkin menurut kita buruk nih, wah hartaku hilang gitu ya. Tapi kan pasti kan Allah pasti kasih terbaik buat hambanya gitu ya. Yeah. Ada nggak satu hikmah yang didapat Mas ketika mungkin jarak dekat atau jarak jauh gitu setelah kejadian yang kehilangan, kemalingan, diberitakan kerampokan hingga 700 juta, Adrian Maulana kembali ke Allah dan seterusnya gitu kan. Iya. Hijrah lah dalam tanda kutip. Iya. Bukti nyata bahwa manusia ini kan pasti kan makhluk yang fitrahnya ini kan visualisasi ya. Jadi kan, oh iya ternyata ini gantinya. Sebagai penyemangat kawan-kawan semua, ketika kasus yang kemarin setelah itu, bener nggak Allah membuktikan dengan caranya bahwa ada yang lebih berkah misalnya, apapun. Mungkin nggak harus keuangan, tapi kalau bisa ya kalau ada keuangan mungkin apa segala macamnya. Sehingga, oh ini loh yang dimaksud dengan Allah nanti suruh gue sabar bentar tuh ternyata ini yang akan digantikan ya mungkin bahkan berkali-kali lipat dari 700 juta anyway gitu. Sangat Der. Ada ya? Jadi pada saat itu kejadian ya, saya sebenarnya lagi nggak punya pekerjaan yang tetap, lagi nggak ada kontrak yang cukup jangka panjang ya. Ya adalah ngamen sana sini, tapi hanya 1-2 saja.
Dan tabungan saya mungkin pada saat itu hanya untuk bisa bertahan beberapa bulan aja. Lalu kemudian pada saat ujian itu datang, saya akhirnya kan jadi mudah ya untuk rajin sholat. Bukan hanya rajin sholat wajib gitu ya, tapi juga sholat sunnah seperti kayak sholat tahajud, di mana memang kita punya kualitas yang lebih baik gitu ya, untuk bisa lebih bercerita, berkeluh kesah, menangis, ya mengadu gitu, memohon ampun gitu, sama mohon untuk diberikan petunjuk gitu kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa ya lebih baik lagi dalam menata kehidupan ke depannya. 3 bulan kemudian saya dapat pekerjaan dari Net TV menjadi news anchor dari Indonesia Morning Show. Oh itu. Pekerjaan yang menurut saya salah satu puncak dari karir saya menjadi sebagai seorang entertainer. Karena saya punya acara yang live setiap hari der. Waktu itu bahkan Senin sampai Minggu 7 hari dalam seminggu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dimana artinya saya setiap hari itu harus bangun jam 3.15 atau setengah 4 karena sudah dijemput oleh driver jam setengah 4 pagi. Lalu jam 4.15 saya sudah sampai di kantor Net TV di kawasan Mega Kuningan. Setengah 5 saya sudah di masjid menghidupkan sholat subuh berjamaah sebagai salah satu kewajiban seorang pemuda muslim. Lalu kemudian jam 5 saya belajar materi persiapan buat saya show. Jam 9 selesai, setengah 10 saya bisa alhamdulillah jadi duha dulu, nunggu karena zaman itu masih ada 3-in-1. Jadi jam 10 baru bisa lewat gitu kan. Tahu nggak Gen Z ini 3-in-1 nih? Tahu nggak gitu. Akhirnya sebelum jam 12 saya udah bisa ada di dekat rumah. Saya bisa sholat lagi zuhur berjamaah. Saya bisa nge-gym dulu. Jam 4 saya bisa jemput anak saya sekolah. Maghrib saya bisa di masjid. Dan saya nggak keluar sampai Isya. Jadi saya bisa belajar kajian di Masjid Raya Bintaro Jaya. Yang dimana 1 bulan itu rata-rata nggak kurang kita dari 66 kajian dalam 1 bulan. Karena setiap ba'da subuh sama ba'da maghrib selalu ada kajian di luar kalau weekend. Itu menjadi keseharian menurut saya salah satu momen terbaik selama 3 tahun itu. Bahkan kemudian saya memang pernah bercita-cita bahwa saya ingin juga bekerja yang punya penghasilan yang tetap gitu loh Der. Karena kan bagaimanapun juga kalau pekerjaan yang kontrakan ya tergantung rating gitu. Kalau acaranya misalnya lagi bagus terus ya kita dikontrak. Pada saat misal ratingnya turun, iklan lagi nggak ada pasang, acaranya bisa besok dihentikan seketika. Lah buat orang yang punya cicilan, punya tanggung jawab yang setiap bulan dia udah, ya kan ada pihak-pihak lain yang hidupnya sangat tergantung dengan dia. Itu bagaimana? Ya kan? Nah, jadi saya berpikir saya karena selama 38 tahun saya nggak pernah kerja tetap gitu ya. Lalu kemudian di bulan April 2016 saya dapat telepon dari Schroders bahwa ya ada satu posisi lah yang kemudian kosong dan ya saya coba untuk ikut proses interviewnya sampai di interview dengan atasan saya di Singapura. Singkat kata Juni 2016 saya resmi menjadi bagian dari sebuah perusahaan pengelola dana terbesar di Indonesia dan juga menjadi salah satu perusahaan dengan pengelola dana terbesar di dunia. Ya, kalau hanya karena kepintaran saya, nggak mungkin Adrian Maulana itu akan ada di sana. Kenapa? Karena teman-teman saya itu adalah orang-orang yang pinter-pinter, lulusan luar negeri semua, S2. Saya ini hanya lulusan S1 dalam negeri pula. Jadi kalau bukan atas izin dari Allah, nggak akan mungkin saya bisa ada di sana. Dan saya alhamdulillah bisa bertahan selama 8 tahun dari situ. Dahsyat. Allah gantikannya kan tadi prosesnya. Wah tuh lihat tuh, kalau kita mengamalkan dalil tentang Allah sebagaimana prasangka hambanya, kita dituntut untuk ikhtiar aja, nggak usah ngurusin hak Allah, ya kan jalan aja, nggak usah mempertanyakan. Katanya kalau hijrah bakal diganti begini, kan misalnya gitu ya. Ternyata kan Allah kasihnya deng tadi syuting misalnya tiap hari dari rating, pindahkan ke Schroders. Nah kalau
hidup kita begitu cara penyikapannya, Mm. jangan-jangan mungkin ada sesuatu yang besar ketika dari tempat kantor yang berhenti di bulan November 2024. Nah kan kita nggak tahu. Kalau memang ternyata kita masih mengamalkan dengan Allah sebagaimana prasangka hambanya gitu kan. Wah kita Iya. di-cut di sini misal gitu ya. Ini apapun lah ya buat kita semua lah. Tapi kita yakin bahwa ternyata yang disangkanya menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah gitu kan. Benar sekali. Ataupun sebaliknya gitu. Nah apalagi tadi keresahannya, jangan-jangan ini cara Allah juga untuk akhirnya ngasih fitrah yang luar biasa. Tadi kan ya ini off the record aja ya di belakang kamera ya, kayak sholat mungkin sulit, jauh dari Allah misalnya, dimanapun tempat pekerjaan kita lah. Saya nggak mau terlalu obvious kemana-mana atau mungkin lebih kepada yang terakhir tempat beliau bekerja gitu teman-teman ya, atau apapun itu ya. Kalau dirasa seperti itu, jangan-jangan mungkin Allah akan pindahkan ke ranah yang lebih baik gitu kan, atau mungkin di belakangnya ada kata S gitu, kita nggak tahu kan, syariah misalnya. Ya kan kita nggak tahu, ya kan kita nggak tahu di situ-situ, ya kan. Ya misalnya kan kalau ya seperti itu kan jadi insya Allah lebih mudah gitu jalannya. Atau gimana tuh Mas? Iya. Menurut saya hidup itu memang unik ya. Pada saat kita sudah diberikan katakanlah sebuah tahapan yang menurut kita lebih baik dari sisi penghasilan, dari sisi karir, jabatan. Lalu kemudian akan ada lagi selalu ya tawaran yang kita anggap ini adalah sebagai sebuah kesempatan gitu. Dan fitrah manusia itu memang demikian, selalu ingin yang lebih baik. Ya, kita pikir ya manusia juga fitrahnya seringkali merasa tidak pernah puas, ya kan. Dan itu manusiawi. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia ini dengan segala kelebihan yang Allah titipkan, ada akal, budi, ada perasaan, ada emosi yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menentukan mana yang prioritas, mana yang penting. Atau bahkan kalau ada yang nggak penting bisa kita ya tidak perlu lakukan. Apalagi kalau kita tahu sampai ada yang melanggar atau dilarang, harus kita jauhkan. Jadi pada saat kesempatan itu datang, pada saat jabatan itu datang, pada saat amanah itu datang, ya kita tetap harus kembalikan kepada jati diri kita yang sebenarnya. Apakah ini sesuai nggak dengan prinsip yang kita yakini? Kalau artinya ada hal-hal yang meresahkan diri kita gitu, kita harus hidupkan dan jaga alarm dalam diri kita. Karena saya yakin bahwa hal-hal itu sebenarnya datang dari Zat yang maha baik. Siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pemurah, yang sangat maha penyayang kepada seluruh hamba-hambanya. Dan itu mahal sekali, Der. Dan saya yakin hanya orang-orang yang dipilih yang bisa sensitif gitu loh, merasakan hal-hal seperti itu. Gini, saya yakin pekerjaan itu sebenarnya ada di mana-mana. Ya, rezeki kita ini kan kita tahu sudah ditentukan, ya udah ditaker. Kamu berusaha seperti apa, kalau memang Allah nggak ridho, ya udah, memang kamu di situ aja. Begitu juga ada orang terlihat sepertinya dia nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget, tapi kok kayaknya hidupnya fine-fine aja, baik-baik aja gitu, survive aja gitu. Ya karena memang Allah dicukupkan rezekinya itu. Tapi seringkali kita udah tahu itu, paham itu, sering diingatkan juga dalam berbagai kesempatan gitu. Tapi prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Distraction, kemudian melihat orang bisa lebih daripada kita dalam urusan popularitas, dalam urusan jabatan, dalam urusan karir. Pengen juga dong, masa sih teman-teman gue udah kayak begini, gue belum begini gitu kan. Ya, atau dibalik. Apa? Ya memang misalnya dia sudah lama di situ, terus tiba-tiba melihat bahwa ada satu karyawannya atau mungkin bawahannya ngeliat kayak performanya bagus banget nih. Nah, ini kan sering terjadi di kota-kota besar di daerah Honduras misalnya kan. Jauh amat ambil kan, percontohannya. Kita nggak tahu kan, siapa tahu sering terjadi di BUMNH ya kan, Badan Usaha Milik Negara Honduras ya kan. Wah,
ngelihat bawahanku sepertinya performanya luar biasa ya. Gimana caranya dia jangan menggantikan aku gitu misalnya. Itu kan mungkin sering terjadi gitu kan. Iya. Jadi kan persaingan nggak harus kita ngeliat ke atas juga, tapi atas ngeliat ke bawah juga sering terjadi, Mas. Iri nih kok dia bisa ya di sana ya. Aku akan kejar. Berangkat dari rumah mukanya satu, nyampe kantor mukanya dua. Ya kan jadi muka dua tuh. Ya kan segala cara dilakuin tuh, padahal satu mukanya pas berangkat kan. Aku mesti di situ gitu. Begitupun dari atas ternyata saya pikir atas tuh nggak ngaruhin ke bawah. Ternyata atas juga ketakutan juga sibuk ngelirik ke bawah ada juga ternyata. Kayak gitu-gitu kan banyak, Mas. Iya. Iya kan? Ya, lanjut. Tapi kembali lagi sih kalau menurut saya udahlah kita fokus aja kepada memang apa yang kita bisa kontrol gitu. Dan jangan berfokus kepada hal-hal di luar daripada kontrol kita. Kita berbuat baik sekalipun Ya. akan selalu ada orang yang merasa nggak puas gitu loh dengan diri kita, dengan keberadaan kita. Ya, buat apa kita pusingkan? Nggak bisa muasin semua orang ya? Iya, ya kan? Ya Derry lihatlah, Derry mungkin dengan acaranya yang namanya udah kasih solusi kan niatnya baik, ingin memberikan solusi gitu. Tapi kenyataannya mungkin di luar sana ada aja gitu yang bukan ada aja banyak sekali yang komen negatif nyerang saya, ya kan? Macam-macam gitu ya. Contoh kan seperti itu, ya kan? Jadi kita jangan pernah dipengaruhi oleh jempol seseorang gitu. Hanya pada saat karena dia memberikan jempol ke atas sehingga membuat kita merasa wah happy, senang, gembira, bahkan bangga. Lalu kemudian pada saat dia sesaat aja membalikan jempolnya ke bawah, saat itu pula kita kemudian merasa tersinggung, tidak senang hati, marah, dengki, emosi. Hanya karena perubahan yang hanya nothing gitu kan. Endorfin, dopamin tuh kacau ya. Jadi saya pikir yang terbaik menurut pandangan saya ya adalah dimanapun kita berada ya berikan yang terbaik, push to the limit ya kepada orang yang mempekerjakan kita, kepada kolega kita ya, apakah itu kepada mungkin ada orang-orang yang katakanlah di situ sebagai struktur organisasi di bawahan kita ataupun atasan kita. Tinggalkan selalu yang baik-baik, tinggalkan jejak yang baik gitu. Buat saya pekerjaan itu kan ya adalah bagaimanapun juga amanah ya, yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya ya. Dan saya yakin bahwa saya gini, tidak menyesal karena saya sudah memberikan segala yang terbaik yang saya miliki untuk tempat atau perusahaan di mana saya bekerja sebelumnya. Bukan mengenai masalah berapa lama saya berada di sebuah perusahaan, tapi seberapa besar kontribusi yang sudah saya tinggalkan kepada perusahaan tempat di mana saya bekerja. Wah, itu yang nilainya tuh lebih mahal ya. Dari itu bisa jadi mungkin kalau hitungan lama-lamaan tapi dia nggak ada kontribusinya buat apa? Ya. Jabatan itu kan ya hanya sesaat. Sepanjang-panjangnya pun kalau di perusahaan tempat artinya kita bekerja ya, bukan perusahaan kita sendiri ya. Ada yang 3 tahun, kalaupun juga diperpanjang maksimum 2 periode berarti cuma 6 tahun. So what's next? Ya mungkin kamu harus punya perusahaan sendiri. Memang gampang nggak juga. Banyak perusahaan yang bisa dibuatnya tapi nggak bisa dipertahankan. Akhirnya gulung tikar. Orang bikin bisnis juga bisa seperti itu, ya kan? Tapi satu hal yang saya selalu yakini, kalau kita punya yang namanya attitude yang baik. Yang kedua, kita punya profesionalisme yang baik. Selalu berusaha menjadi yang terbaik atas apa-apa yang memang menjadi passion kita. Kita tajamkan skill kita di sana. Ya. Dan yang terakhir adalah selalu sertai dengan rasa syukur. Pada saat kita dapat ujian, tetap bersabar. Pada saat artinya kita mendapatkan banyak cobaan, tetap kita berasa syukur. Kenapa? Karena saya yakin di luar dari apa-apa yang sudah sedang kita hadapi,
banyak orang-orang yang hidupannya jauh lebih nggak seberuntung daripada kita. Jadi buat saya setiap hari itu adalah pembelajaran. Setiap hari itu adalah sebuah muhasabah. Makanya Dery mungkin juga berapa kali kan pernah lihat ataupun juga pernah diberitakan lah banyak di media massa, saya acap kali terlihat naik transportasi publik. Dari mulai KRL, MRT, kadang ya Gojek gitu kan. Ya bahkan dibilang artis kere. Oh, gila. Emang ada yang ngomong gitu? Ada, lihat aja ketik aja artis kere, keluar deh pasti coba di. Hah? Iya. Apa korelasinya? Ketik deh artis Adrian Maulana artis kere gitu. Ya Allah, mentang-mentang begitu. Kemarin wapres kita Mas Gibran Adrian naik ekonomi, pesawatnya terus bilang kere gitu. Jadi ya itulah ya. Dari naik KRL bisa nabung 2 miliar ya Mas? Emang iya, dari naik KRL katanya di berita nabungnya 2 miliar deh Mas Masya Adrian. Allah, Coba alhamdulillah. lihat, Adrian Maulana yakin Alamin. bisa lebih cepat kaya bila naik KRL bisa menabung hingga 2 miliar. Iya, jadi sebenarnya sederhana ya. Kalau tadi kita bicara mengenai disebut artis kere gara-gara naik KRL Adrian Maulana. Saya nyaman hidup dengan kesederhanaan. ya, Kalau nggak salah Primus Justisio, ya, ya kan wakil rakyat kita, gitu kan anggota DPR kan, ya, itu juga kemana-mana juga naik Masya Allah. transportasi umum. Alhamdulillah, saya juga bertetangga dengan Iya, Primus iya. di Bintaro juga. Itu sahabat saya. Ya kita sama-sama dulu ya. Sekarang Primus di jalur politik, tapi ya alhamdulillah menjadi politisi yang atau wakil rakyat juga yang menurut saya bisa kita jadikan sosok panutan ya. Beliau juga kerap menggunakan transportasi publik karena memang tempat tinggal kita bisa dijangkau ya untuk transportasi publik, dan dekat sekali kalau dari Bintaro turun di Palmerah di gedung DPR MPR itu kan cuma 20 menit ya kan. Dari situ saya tinggal sambung, kalau misalnya mau tetap jaga necis ya saya tinggal naik taksi kan ke kantor ke SCBD, ya hanya tinggal mungkin 15 menit 20 menit paling tinggal tambah 30.000. Kalau dulu kan enggak, saya kemana-mana pakai mobil pribadi, pakai supir, terus kemudian kalau pakai taksi ya dari rumah saya dari Bintaro ke SCBD itu kurang lebih sekitar 170-180 ribu. Berarti pulang pergi kan udah 360-380 ribu kadang-kadang, belum termasuk tol sekali jalan 17 ribu, pulang pergi 34 ribu. Apa enggak 400 ribu per hari, ada 20 hari kerja, artinya bisa hampir 8 juta pengeluaran saya hanya untuk transportasi. Iya kan? Tapi pada saat akhirnya saya kemudian combine dengan antara ojek, Gojek ataupun juga KRL, MRT, pengeluaran saya nggak sampai 100 ribu. Anggap deh 100 ribu per hari. Saya bisa hemat 250 sampai 300 ribu. Kalikan 20 hari kerja, itu apa nggak 5 juta, 6 juta. Sekarang 5 juta, kalau ditabung 1 tahun, 60 juta. Kalau 25 tahun saya udah biasakan diri saya, anak saya seperti itu, karena kita berkarir ya, misalnya dari umur 30 sampai umur 55 lah gitu kan. Kan 25 kalikan 60 udah berapa? Udah 1, sekian. Itu kalau ditabung. Nah, bagaimana kalau uang 4-5 juta? Itu bukan kita tabung. Oh, diinvestasi. Kita investasikan ke instrumen yang bisa memberikan imbal hasil di atas 5%. Karena kalau ditabung kan nggak dapat apa-apa, ya kan? Taruh deposito syariah juga mungkin cuma 3%, potong 20% cuma 2,4. Kita taruh yang 5%, taruh 6% kemana? Contoh misalnya kita belikan sukuk. Selain itu kita juga bisa berkontribusi dalam pembangunan, ya kan? Tetap mengedepankan prinsip syariah. Atau kita belikan saham-saham yang syariah, ya, yang kita bisa dapat capital gain-nya, kenaikan harga dari saham perusahaannya. Kedua, kita bisa dapat dividen dari bagi hasil, orang jadi pemegang saham perusahaan kok, ya kan? Yang ketiga, apa? Kita bisa wariskan. Sehebat-hebat apapun saya, Dery, kita nih dihargai pada saat kita ya sedang tampil. Dery misalnya jadi moderator besok, atau jadi pembawa acara, atau jadi katakanlah endorser dari satu produk tertentu. Iya, pada saat Dery nggak ada, ya udah selesai semua kan. Tapi pada saat kita punya saham di sebuah perusahaan, kitanya nggak ada, itu terus mengalir buat istri dan anak-anak kita gitu. Itulah kenapa makanya saya selama belasan tahun ini saya gemar gitu loh untuk berinvestasi di saham-saham perusahaan yang baik gitu loh. Itu yang saya lakukan, dan
Ya ini yang saya juga senang sebelumnya dengan pekerjaan saya dulu, saya bisa membimbing orang, saya suka memberikan inspirasi bagaimana mereka bisa menata kehidupan, karena cita-cita saya ini supaya masyarakat Indonesia ini jangan hanya sekedar bergantung dari satu sumber, misalnya mata pencarian semata, yang kemudian kita sadar di Indonesia ini kan usia pensiunnya pendek, paling 55, 56 ya kan. Kalau ditanya pengen nggak usianya panjang, pengen sampai berapa, kalau bisa ya sampai 75, 80 lah. Kamu harus bertahan hidup lagi 20 tahun, 25 tahun. Tapi kamu udah gak punya penghasilan. Apa kamu mau jadi parasit anak kamu? Di mana nanti mereka untuk menjalankan kehidupan mereka aja sudah begitu beratnya. Kenapa? Karena kita tahu kebutuhan mereka banyak, apa-apa makin mahal. Sekarang rumah di pinggiran Bintaro aja udah gak ada yang di bawah 1 miliar. Paling kecil rumah di Bintaro Jaya itu 1,35 miliar. Itu pun rumah tanah 80 meter persegi. Lalu bagaimana kita-kita yang penghasilannya UMR atau di atas UMR sedikit, ngimpi kali ya bisa punya rumah harga miliaran seperti itu. Lalu bagaimana anak saya, Seza, yang baru kemarin Desember tanggal 1 ulang tahun ke 10 tahun. Yang nanti mungkin dia menjadi orang mandiri baru 13 tahun kemudian. Mungkin nikahnya 3 tahun lagi, 16 tahun kemudian punya anak. Mungkin baru bisa kerja berapa lama lagi untuk dia mungkin punya rumah. Harganya mungkin udah enggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dari situ setuju sih. Ya mengenai apalagi ini kan kita sering bahas ya mengenai usaha, investasi. Karena nggak masuk ya kalau cuma ngandelin kayak begitu. Sementara kalau kita diputar dengan cara yang benar, itu kan pasti kan akan ada kenaikan, insya Allah. Nah tapi pertanyaan saya gini, Mas, Anda kan sangat paham betul ya di dunia investasi. Cuma investasi yang kayak gimana nih? Maksudnya contoh kayak contoh misalnya, apakah jangan-jangan di dunia saham, di dunia investasi ini kan banyak guru-guru kita ngasih tahu bahwa hati-hati, akad, fikih muamalah. Kalau tiba-tiba misalnya ada uang ini kan nggak boleh naik nih. Simpelnya gitu ya. Dijadikan pinjaman, utang piutang gitu kan. Nah, tapi ada kenaikan jadi riba. Beli sesuatu belum jadi hak milik, tapi ternyata udah dikasih lagi puterin ke orang padahal bukan milik kita, tapi kita ngambil peruntungan margin di sana apa segala macam, kenaikan jadi riba lagi. Atau untung-untungan spekulatif sifatnya, beli kucing dalam karung jadi goror, jadi judi. Ini kan banyak yang belum dapat edukasinya ya. Jangan-jangan mungkin tempat kita bekerja, jangan-jangan mungkin tempat kita yang menawarkan sesuatu yang ujung-ujungnya taunya orang tersebut adalah ini bagus, kamu invest di sini. Taunya secara nggak langsung ada 4 perkara atau 4 orang kan yang kena hukuman itu riba kan? Dari pemakannya, dari pemberi ribanya, saksinya, ya kan? Pencatatnya. Benar. Jangan kita rekomendasiin ke orang itu malah jadi praktisi riba, lakin kita kena juga ya. Nah itulah makanya saya sangat memperhatikan hal-hal seperti itu, karena kita kan cuman mampir nih di dunia nih ya, cuman sesaat, tapi kan kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini, kehidupan di akhirat, dan itu yang akan lebih abadi. Jadi sebenarnya apalagi saya yang sudah orientasi tentang investasi, investasi kan pikirnya jangka panjang dong. Ya jangan pikiran yang hanya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi gitu. Saya sekarang sedang apa atau bagaimana? Saya nanti akan berakhirnya ini di mana gitu loh. Dalam kehidupan yang akan seperti apa gitu kan. Nah, ini yang harus kita benahi dan kita persiapkan. Ya, kita manusia. Ya, kita gak lepas dari yang namanya khilaf. Gak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi pada saat kita tersadar, ya, kita harus jemput hidayah itu. Ya, karena tadi kita itu sebenarnya disayang sama Allah. Nah, pada saat alarm itu ada, panggilan itu ada, ya, kegelisahan itu timbul, itu yang harus kita jemput. Nah, kita harus evaluasi bagaimana pekerjaan kita. Karena nanti bisa jadi kita merasa kayak mendapatkan kebaikan menurut kita di dalam sesuatu, tapi sesungguhnya kita sedang kehilangan sesuatu. Dan kehilangan sesuatu ini bisa dalam urusan harta. Contoh, gajinya gede, fasilitasnya bagus, tapi kemudian ya tadi saya cerita, kok kayaknya gue sering ngerasa sial melulu ya, mobil gue kenapa diserempet orang ya, mobil gue kenapa kacanya pecah ya, atau barang gue kenapa hilang ya, gue udah simpen baik-baik kok gitu. Atau jangan-jangan
Kenapa ya keluarga gue kok diisengin sama orang? Ya kenapa kok rumah tangga gue digangguin orang? Jangan-jangan nggak ada keberkahan di situ, ya kan? Atau ya kita juga melihat dari sisi kesehatan. Saya yang dulunya misalnya terlihat rajin olahraga, rajin puasa, rajin nge-gym, ya kan, atletis. Sekarang kok kuyu? Jangan-jangan tidurnya kurang, ya kan? Yang dulu bisa 6 jam sehari misalnya gitu. Sekarang tidur cuma 4 jam sehari. Kenapa? Ya karena kesibukan. Loh. Worth it nggak kesibukan itu sampai kemudian mengorbankan kesehatan kita? Dimana kita tahu bahwa tanpa kesehatan semua jadi nggak berarti kan, Den? Ya nggak bisa ya, susah nyari nafkah kan kewajiban, itu ibadah, tapi ternyata kita nggak fit. Itu dia yang terakhir. Berat. Apalagi kalau sampai pekerjaan kita mengorbankan kewajiban-kewajiban kita kepada pencipta kita. Menurut saya itu saatnya untuk kita benar-benar melakukan evaluasi. Gitu tuh. Evaluasi juga banyak lagi ya, apalagi kalau produk-produk misalnya ayam goreng atau baju-baju yang sifatnya konvensional kan, apalagi mungkin banking gitu kan, yang sifatnya kan Ini kalau ngomong nyerempet melulu nih, emang nih. Bukan. Ngesot aja ke sana. Bukan, maksudnya kan gini, Mas. Ini kan lagi kan obrolannya kan seputar investasi. Kan kita harus hati-hati. Kalau jangan-jangan mungkin terlalu konvensional, cara Allah itu menyelamatkan Anda, Bapak Eksekutif Vice President. Masya Allah. Kita nggak tahu. Ya kan, maksudnya kan kayak, waduh, jangan-jangan Allah makasih hikmah yang luar biasa lagi. Ya kan, soalnya kan apalagi tuh tantangannya kalau udah naik lagi atas kan udah lebih berat lagi, Mas. Direktur, ya kan, lebih berat lagi. Karena kan setiap pemimpin akan diuji kepemimpinannya. Tuh, bisa jadi mungkin semakin atas punya bawahan nambah 1. Naik lagi atas bawahannya jadi 2, 3, 4. Naik lagi atas 5, 6, 7, 8. Beda ujian Pak RT sama Presiden beda. Pasti. Bener lah. Iya kan, PRT sama Pak Presiden beda. Pak RT mungkin cuma berapa? Rukun tetangga berapa sih? Berapa rumah, berapa kakak sih? Biasa 20. 20. Presiden 280 juta orang. Mau dibawa kemana negara ini kan gitu kan? Tapi satu hal, Der. Ya, gimana? Setiap pemimpin, ya, sebenarnya setiap orang itu adalah pemimpin atas dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di sebuah perusahaan atau bahkan di sebuah kementerian, apalagi di sebuah negara, kalau dia tidak mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Dan hal itu bisa dilihat bagaimana dia memperlakukan dirinya kepada keluarganya, kepada kesehatannya, di mana ini semua merupakan amanah yang sedang dititipkan kepada dirinya, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia membangun hubungan, kedekatan, dan melaksanakan kewajiban kepada penciptanya. Sesederhana itu. Jadi kalau ada dari ketiga itu tidak dijalankan secara optimal, bagaimana dia akan bisa berbuat optimal kepada karyawannya, kepada masyarakatnya. Karena untuk hal-hal yang lebih krusial aja, dia bisa sepelekan kok. Iya kan? Apalagi mungkin yang horizontalnya ibaratnya ya. Contoh seperti itu. Itu hal yang sederhana. Maksudnya untuk melihat karakter seseorang. Apakah dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik atau tidak. Ya, buat saya, sekali lagi, jabatan itu adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, nggak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Banyak orang mengincar jabatan, tapi buat saya jabatan itu sebenarnya ada sebuah tanggung jawab ya yang harus diemban dan harus dilaksanakan secara profesional, dan juga ingat bahwa akan ada saatnya untuk kita mempertanggungjawabkannya kelak. Itu berat. Gila, keren.
Mas Adrian nih. Kalau kita ngomongin profesional artinya pemimpin atau bos di sebuah perusahaan atau mungkin apapun itu salah satu tingkat profesional dan juga nanti akan dimintain pertanggungjawaban ketika di padang mahsyar itu adalah tentang akad. Karena manusia itu, muslim itu yang dipegang adalah akadnya. Manusia yang pegang adalah akadnya. Yes. Apalagi pemimpin kan. Ya. Kan macem-macem tuh pasti suka banget tuh berubah-berubah akadnya. Bilangnya janjinya segini, targetnya segini, berubah. Ya, kayak gitu-gitu kan zolim loh itu. Ini termasuk ini nasihat buat saya pribadi ya. Kamu kerja di sini ya, ngurusinnya begini, targetnya begini, OKR-nya begini, KPI-nya begini. Terus, tapi tiba-tiba berubah, karyawan lihat lah perasaan lu kemarin kayak begitu. Nah, itu kan juga termasuk bagian dari itu semua gitu ya. Terima kasih banyak Dery dan Ya, tim Kasih Solusi udah mengundang saya. Saya juga mohon maaf kalau mungkin apa-apa yang saya sampaikan di sini mungkin kurang berkenan ya. Sama-sama. Mohon doakan saya ya, agar Sama-sama, bisa selalu istiqomah dalam ketaatan. Saya sebaliknya juga akan doain Dery sama teman-teman semua dan mungkin juga yang menyaksikan acara Kasih Solusi. Semoga kita selalu dapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya Der. Sama-sama dong. Nanti update lagi ya Mas ya. Insyaallah, Update insyaallah. lagi kira-kira habis dari sini sekarang kan bisa dibilang apa istilahnya kalau di LinkedIn tuh apa? Apa tuh? Open to work. Open to work. Open to work. Saingannya Adrian Maulana, Bos. Berat, Bos. Berat, Bos. Target Pak Prabowo 8% loh. Pak Prabowo, Pak Presiden, kementerian-kementerian terkait, Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN gitu. Ayo kita sama-sama. Kan presiden kita bukankah berkata bahwa negara ini terlalu besar diurusin sendirian. Betul. Saatlah orang-orang yang memiliki kapasitas yang tinggi untuk mengisi ruang-ruang itu. Insyaallah. Jangan dia lagi. Bahayanya ketika dia lagi. Masa sih yang jualan es teh tapi disikat kan itu kan berbahaya. Ya kan banyak kan di kantin sekolah saya misalnya. Dan itu kan akhirnya kita belajar bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Yes. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala juga mengatakan seperti itu. Bahkan 36 tahun menimba ilmunya beliau, ya Ibnu Mubarak itu kan 30 tahun belajar adab, 6 tahun sisanya belajar ilmu yang lain. Wah itu kan malas sekali kan. Istilahnya sangat, ya begitu. Nanti panjang lah ceritanya ya. Sana-sana nih bahaya sekali ya. Masalahnya kan saya juga ada di dalam lagi kan. Masya Allah. Susah mau negorin juga. Saya ikut Pak Presiden aja. Udah tegur tapi. Orang kantor saya udah saya tegur. Takut. Makasih ya Mas ya. Nanti Sama-sama, update lagi ya. insya Allah. Sampai ketemu lagi nanti kita di ruang meeting BUMN yang berikutnya. Asik. Kita kasih solusi.